Guys, kali ini kita akan ngebahas tentang time zone dan betapa pentingnya time zone dalam mengatur kebebasanmu sebagai pekerja jarak jauh. Oke, apa yang saya lakukan? Kalau kamu bekerja dengan tim yang jarak jauh, kerja remote dan lain sebagainya, satu hal yang harus kamu perhatikan adalah dunia itu world round shift. Dunia itu bulat ya. Kalau kalian dunia nggak bulat, nggak urus. Jadi dunia itu bulat. Kalau dunia itu bulat, uh, kalian akan bisa menemukan fenomena di mana kamu bangun dan timmu yang lain itu tidur. Dan sebaliknya, mereka tidur, kamu bangun. Pentingnya itu apa? Itu bukan hal yang sederhana. Itu penting banget. Bahkan saya akan memberikan kalian tips selanjutnya. Akibatnya adalah kalau kamu memilih kerja dan kamu ingin mengatur delegasi ke tim atau ingin kehidupanmu lebih leluasa, jangan kerja di time zone yang sama. Pilihan terburuk adalah kalian kerja di Indonesia, time zone-nya di Jakarta. Kalian kerja tinggal di Jogja, time zone Jakarta itu nggak terlalu bagus efeknya. Kenapa? Kamu bisa dipantau lagi tidur. Harusnya siang-siang ada komit, anak ini kok nggak ada komit. Nah itu saya pribadi nggak suka banget. Saya pribadi suka pokoknya kamu tahu ini rampung. Dan kemudian perkara saya tidur siang, that's nggak masalah. Cuman masalahnya itu nggak akan bisa terjadi kalau kamu di time zone yang sama. Orang Jakarta akan komplain, orang Singapura juga akan komplain, orang Australia sedikit komplain karena kadang-kadang ada jarak sekitar 4 jam, 2 jam. Jepang juga bisa komplain, dia bisa mantau anak ini kok jam segini masih tidur atau belum bangun. Mereka akan tahu karena kamu belum online. Nah, saya menghindari hal seperti itu. Yang paling enak adalah kamu tinggal di sini nih, di Indonesia. Oke, lagi siang ya. Cari kerjaan yang di Amerika. Di sini nih di Amerika, di US, di UK. Itu enak. UK bolehlah beda 7 jam ya. Greenwich jam itu kan 00-nya di Greenwich. Greenwich cara baca gimana tuh di Inggris. Jadi kalau mereka jam 00, kita jam 7 pagi. Kita lebih dulu dari mereka. Itu lumayan. Tapi yang paling seru itu kalau kamu, saya ingat banget sama negara B-nya itu Arizona, Phoenix, Arizona. Itu jaraknya 16 jam. Jadi kamu benar-benar bangun, dia baru tidur. Jadi apa? Itu kamu nggak akan terganggu. Efeknya lagi apa? Efeknya kamu bisa tidur siang saat mereka belum bangun kan, mereka lagi jam tengah malamnya mereka. Jadi kamu tidur siang aja. Pentingnya apa? Pentingnya kamu bisa ngebangun tim di mana reportnya nanti kamu sampaikan saat kamu stand up meeting. Jadi untuk mengatasi hal seperti ini ada dua kondisi perusahaan sih. Ada perusahaan itu yang mau timnya meskipun jarak jauh harus di 4 jam di time zone yang sama. Jadi kamu dipaksa belajar kerja dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Saya ngalamin itu selama 3 bulan, nggak kuat, capek banget. Tapi perusahaan yang baik adalah dia nggak menentukan kamu kerja di time zone mereka. Yang penting saat progress report, stand up meeting, kamu hadir, jangan pernah telat, dan kamu memberikan progress. Ini adalah basis kamu membangun tim atau membangun startup, membangun software agensi, di mana satu job atas namamu, kemudian kamu ambil, kamu delegasikan ke banyak orang. Kantor nggak perlu tahu kamu mendelegasikan, yang penting hasilnya bagus. Itu saya lakukan selama 4 tahun dan work. Itu akan menjadi basis kamu punya perusahaan sendiri di mana revenue-nya kamu nyaris makan gaji buta. Saya bilang nyaris ya, karena tetap ada quality sama report harian jam 10 atau jam 9 malam. Tadi saya nyebut-nyebut tentang startup meeting. Startup meeting itu adalah bagian dari Scrum. Scrum itu metodologi metodologi pengajaran proyek yang bagus banget diterapkan untuk tim yang remote, di mana kamu nggak perlu di time zone yang sama. Yang penting tiap hari kamu progress report, tidak boleh pernah telat. Sekali boleh lah kalau memang ada kendala. Tapi kalau kamu alasan terus lagi capek, malas nggak report, itu berbahaya. Startup meeting di time zone yang berbeda ini biasanya dipatok jam 7 PST. Jam 7-nya mereka, tapi di kita itu bisa jam 9 atau jam 10. Tergantung namanya daylight saving changes. Jadi orang Eropa itu, Amerika Eropa yang 4 season itu, mereka punya waktu di mana ada dalam 6 bulan mereka memajukan dan memundurkan jam daylight saving changes DST. Dan kemudian kalau kondisi seperti ini kamu nggak boleh lupa untuk memajukan atau memundurkan jammu. Nah, untuk Scrum kalian benar-benar harus wajib paham, harus wajib, hukumnya sudah fardu ain. Yaitu kalian nggak boleh kalau sudah mau kerja remote di perusahaan luar negeri, kamu nggak boleh mengabaikan Scrum. Scrum itu ya seperti ini. Nah, ini adalah diagram dari siklus sederhana tentang Scrum. Jadi kalau di Scrum kamu nanti
mengerjakan project itu dipecah-pecah menjadi tugas-tugas, dan tugas-tugas itu dipecah-pecah menjadi 2 minggu biasanya. Per minggu, per hari kamu wajib hadir di tempat di suatu event yang namanya daily stand up meeting. Semua orang wajib hadir. Kalau saya sakit gimana Pak? Kalau sakit boleh izin, tapi ya masa kamu sakit terus pas lagi stand up, dan itu cuman 2 menit loh bagianmu. Jadi kamu harusnya pasti bisa, meskipun kamu sekadar pilek aja, hadir aja. Saya banyak menemukan kondisi di mana orang itu dipecat dari perusahaan gara-gara kalau stand up meeting ada aja alasannya, listriknya mati, internetnya masalah, kemudian keluarganya sakit, saya nggak sehat. Itu sebenarnya nggak mungkin teman-teman. Sekali dalam sebulan that's fine. Tapi kalau lebih dari 2 kali dalam sebulan itu nggak mungkin deh. Kenapa? Karena benar-benar cuman 5 menit untuk semua orang. Jadi satu orang itu hanya 1 menit. Kadang-kadang malah kurang. Kenapa? Karena yang disampaikan hanya 3 hal. Apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan kalau ada masalah, apa yang masalahnya. Itu aja. Kemudian chatnya nanti di chatting. Tapi kalau secara meeting, sekedar itu aja. Karena itu kalian wajib. Nah, kalau time zone-mu beda banget, kamu akan dapat benefit banyak. Setelah kamu stand up, kamu tidur aja. Gak apa-apa. Kenapa? Karena kerjaanmu kan hitungan udah selesai. Karena udah malam kan. Kamu bisa istirahat. Nah, jadi teman-teman, kalau kamu bisa ngelakuin ini, kamu akan punya kebebasan yang lebih daripada orang yang kerja remote di time zone yang sama. Kerja di remote di time zone yang sama bagi saya sia-sia. Karena kenapa kamu nggak memanfaatkan dunia yang bulat? Kamu ya udah di time zone yang dunia yang bulat yang sebegitu luasnya, kamu di tempat plane yang sama. Berarti kamu nggak bisa ngatur kebebasan. Kalau kamu sudah punya kebebasan seperti ini, perusahaannya nggak peduli kamu di time zone mereka, yang penting progress reportnya bagus, kamu akan punya kebebasan waktu dan tempat. Waktunya kamu benar-benar nggak kerja dalam seharian, nggak apa-apa nggak kerja, asalkan kamu delegasikan dengan sempurna ke teman-teman lain. Nah, karena itu saya nggak promote teman-teman untuk pertama belajar remote work, kedua belajar skillnya, dan belajar mencari perusahaan yang time zone-nya beda. Jangan di Singapura, jangan di Jepang, jangan Australia, langsung ke Kanada. Itu enak banget. Okay, see you in the next insight.